Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa ba'd. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sore yang berbahagia ini marilah kita bersyukur atas anugerah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para hamba Allah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puasa Ramadan yang kita laksanakan di tengah wabah COVID-19 telah mencapai penghujung bulan, yakni pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para hamba Allah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, meski wabah COVID-19 atau wabah corona ini belum berakhir, akan tetapi haruslah kita optimis bahwa wabah ini akan segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal sebagaimana biasanya. Para hamba Allah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah penyakit yang melanda, ada saja orang yang mengambil keuntungan dari musibah ini. Yang salah satunya bisa kita lihat adalah para penimbun yang tentunya akan merugikan orang-orang yang mempunyai ekonomi yang terbatas dan akses yang terbatas. Para hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana pandangan Islam tentang penimbunan atau ihtikar? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahtakiru illa khati'un, tidak boleh menimbun barang, jika tidak maka ia termasuk orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1605. Para hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ihtikar atau menimbun sangat dilarang oleh Islam karena ini akan merugikan banyak orang. Nah, apakah semua penimbunan atau pengumpulan harta itu terlarang di dalam Islam? Tentunya tidak, para hamba sekalian. Orang yang mengumpulkan hartanya dengan bukan tujuan untuk merusak harga pasar dan tidak dalam kondisi orang membutuhkan, maka itu bukan dinamakan ihtikar. Para hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang termasuk ke dalam ihtikar adalah yang pertama melebihi kebutuhan, dan yang kedua adalah tujuannya hanya untuk menimbun, dan yang ketiga adalah tujuannya untuk menguasai pasar, dan yang keempat adalah ingin atau berniatan untuk menjual kembali dengan harga tinggi semaunya, dan yang kelima adalah dalam kondisi halayak ramai sedang membutuhkannya. Itulah para hamba sekalian yang disebut dengan ihtikar atau penimbunan barang. Para hamba Allah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tadi bahwa Nabi SAW melarang ihtikar ya karena memang banyak mudaratnya. Yang pertama adalah merusak harga pasar, dan yang kedua tentunya menjadikan orang sulit untuk mendapatkan barang yang sedang dibutuhkan tersebut, dan yang ketiga adalah persaingan dagang yang tidak sehat, dan yang keempat adalah ketimpangan ekonomi, dan yang kelima tentunya adalah hilangnya barokah atas harta yang ditimbun tersebut. Para hamba yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk para pelaku ihtikar atau penimbun dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang murah dan menjualnya dengan harga yang tinggi, mempengaruhi harga hingga menjadi mahal, maka Allah akan mendapatkan ia ke dalam tempat yang besar di dalam api neraka kelak. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala fi syai'in min as'aril muslimina liyughliyahu alaihim fa inna haqqan 'ala Allah tabaraka wa ta'ala an yuq'idahu bi'udmin minan nari yaumal qiyamah." Siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk menempatkannya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan sanad hadis ini dinyatakan dhaif. Para hamba Allah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai mukmin yang beriman atas adanya akhirat, atas adanya neraka dan surga, tentunya tidak melakukan hal yang demikian. Kita bisa membeli barang dan mengumpulkannya sewajarnya saja sesuai dengan kebutuhan kita. Lihat kondisi, apakah kondisi sedang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, terutama yang ekonominya di bawah kita, atau kondisi lagi
kondusif, artinya barang yang hendak kita kumpulkan itu tidak mempengaruhi harga pasar dan tidak dalam kondisi dibutuhkan oleh halayak ramai. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti ini, yakni dalam wabah COVID-19, seharusnya kita menjadi yang terdepan dalam membantu saudara-saudara kita, terutama mereka yang kehilangan pekerjaannya atau tidak mempunyai pekerjaan ketika dia harus berdiam di rumah. Dan kita seharusnya saling menopang, saling bahu-membahu membantu saudara kita yang terkena dampak dari wabah ini. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi sangat jelas para hamba sekalian bahwa kita seharusnya sebagai seorang mukmin saling membantu, saling menguatkan, seperti bangunan tiang menguatkan atap, dan begitu juga dengan pondasi, dan begitu juga dengan dinding, paku, semen, dan lain sebagainya, saling menguatkan hingga menjadi satu bangunan yang kokoh. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itu di bulan yang mulia ini adalah kesempatan terbaik untuk kita menanam pahala, membantu saudara kita. Demikian para hamba Allah sekalian, kultum yang singkat di sore kali ini mudah-mudahan menggugah hati kita, terutama bagi para penimbun yang menimbun kebutuhan pokok kaum muslimin dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang termurah dan menjualnya dengan harga tinggi, tetapi dalam kondisi yang sedang dibutuhkan sekarang ini. Demikian kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.